Halo guys, apa kabar? Lama nggak jumpa ya di channel ini karena kesibukan menghadapi corona. Sebenarnya ini trip tahun lalu, tahun 2019 bulan Oktober. Waktu itu saya nge-guide tim Sinai 6 dari Kolombia. Dari Kolombia. 3 orang pemancing kawakan ini ingin merasakan handline. Jadi bayangkan jauh-jauh dari Kolombia, mereka datang. Waktu itu saya bawa ke Maumere, malah ingin handline, mancing tangan kosong dengan ya target apapun, terutama syukur-syukur dapat ikan besar seperti ikan tuna, ikan marlin. Dan waktu itu saya bekerja sama dengan tim Maumere, ya itu abang saya, Bang Teddy. Apa kabar Bang? Nah, ini momen ketika Mr. Roberto strike. Sebenarnya ini big strike. Mr. Roberto strike ini udah berjam-jam, jadi 2 jam lebih. Diperkirakan waktu itu marlin sebenarnya. Tapi pertarungannya memang tidak mudah, dalam arti mereka sebenarnya tidak terbiasa mancing handline. Jadi strike itu kemudian hook out, jadi mocel. Tapi mereka selalu happy. Ini yang luar biasa. Yang luar biasa itu mereka selalu happy. Saya salut dengan mereka. Nah, ini strike lagi, juga big strike sebenarnya. Ini scene ketika Bang Teddy Lee memberi kenang-kenangan untuk Roberto dan Mr. Carlos Yidi dari kain khas Maumere. Keren kan? Mereka happy. Ini yang paling penting dari mancing. Bukan masalah ikannya landed besar dan apapun, tapi happiness. Senang, bahagia. Setelah 5 hari di Maumere, saya kemudian menuju ke Labuan Bajo. Saya juga sudah ditunggu oleh mereka bertiga lagi. Jadi mereka bertiga ini belum puas waktu itu. Kemudian bilang, ingin mancing yang lain lagi. Apa? Kata dia. Kata mereka, ya terdekat sih sejalur karena mereka waktu itu menuju Bali jalurnya. Ya paling make sense adalah mancing di Komodo, Kepulauan Taman Nasional Komodo maksud saya. Jadi Popping GT. Dan kalau di kawasan ini pastinya saya bekerja sama dengan Bapak Adek dan Bang Reza dari Adek Sport Fishing yang sudah dari dulu sekali merupakan company ataupun operator Popping GT paling kesohor di dunia, di wilayah Indonesia. Jadi ya mereka guru saya. Pak Ade adalah guru saya untuk Popping GT, dan setelah sekian tahun bisa jumpa lagi. Ini momen ketika menjemput di pinisi yang mereka sewa di Taman Nasional Komodo. Ini Mr. Carlos Yidi. Belakang itu Roberto Caridi Mitrani. Mereka ini luar biasa energik dan selalu bercanda. Ini lagunya kalau nggak salah Me and My Monkey, Aku dan Monyet. Sedang bercandain salah satu kawannya yang tinggal di Pinisi, Stephen. Di Komodo, perairan Komodo ini kami mancing segala
teknik sebenarnya. Kadang handline, bayangkan nyewa pinisi mahal-mahal 2000 US per hari, masih juga dengan speedboat besar yang 1750 US per hari. Tapi lihat ini Mr. Roberto malah asik apa? Handline. Lihat itu handline. Jadi apapun asal mereka ingin apa, itu mereka lakukan. Karena itu yang penting. Happiness. Tidak perlu rumit, tidak perlu harus bagaimana, harus begini, harus begitu, enggak. Tapi ngikuti kata hati saja. Ini kesibukan di dek belakang dari GT1, kapalnya guru saya, Bapak Adek. Sayangnya strike ini lagi-lagi mocel, hook out. Ini shot dari GoPro saya sebenarnya. GoPro ini saya taruh di atas, jadi merekam segala aktivitas kami di dek belakang. Ada Pak Ade yang baju hitam, kaos hitam, saya topi orange, Bang Reza tuh baju putih, itu Mr. Roberto yang sedang kami layani. Pasang umpan, mancing lagi. Perairan Komodo waktu itu sangat tenang, jadi fishing trip waktu itu luar biasa menyenangkan ya, cuaca mendukung. Tim juga luar biasa solid, kemudian pemancingnya juga antusias dengan segala yang ada, segala yang mereka alami. Mr. Roberto strike lagi. Jadi agak aneh. Dia menurunkan umpan pakai alat jigging, tapi kemudian kalau strike, dia pengennya handline. Whatever sebenarnya, penting bahagia. Dan itu yang utama. Lihat mereka sangat senang, lucu, ketawa-ketawa, itu priceless. Kita sebagai guide, itu luar biasa banget. Jujur ini sesuatu yang tidak biasa. Dalam arti biasanya orang selalu antusias, selalu happy ketika banyak sekali strike ikan besar. Tapi mereka ini bukan itu yang utama. Mr. Roberto sabar terus menunggu umpannya disambar lagi. Ini scene yang berbeda, Mr. Roberto strike dengan alat jigging. Ikannya, wow. Itu ada 2 ekor tuh sebenarnya di belakang tuh, kalau nggak salah ekor kuning. Tapi ya itu, dia happy. Halo Mr. Roberto, how are you? Wish you fine, stay safe. Tuh, tos lagi dengan Pak Adik. Jadi intinya itu bukan masalah size, bukan masalah spesies, tapi fishing is fishing. Apapun asal mereka senang melakukan, mau melakukan itu ya sudah. Jadi GT1 yang secepat itu, secanggih itu, sehebat itu dipakai mancing ekor kuning. Wow. Kami pindah spot sambil mencari-cari, sambil melihat-lihat situasi arus
menjadi lebih kencang supaya kami bisa melakukan popping. Karena waktu ini pagi sampai jelang siang nih arus kurang kenceng ya, jadi popping kurang efektif. Melihat scene ini, saya jadi kangen pengen pakai lagi kaos hijau itu. Di situ ditulis tim Shania, nama kita, baru masih ada lagi bendera Kolombia dan bendera Indonesia. Ini luar biasa. Something different dari angler yang baru pertama kali datang. Mr. Roberto mancing lagi. Lagi-lagi pengen handline. Jadi sebenarnya kalau secara personal kurang recommended nih saya bilang. Oke, memang mudah menurunkan umpan dengan pemberatnya metal jig di laut yang cukup dalam. Tapi masalahnya adalah line-nya ini kan PE. Jadi saya khawatir kalau disambar ikan besar gitu, tangannya kan bahaya gitu. Nah, strike lagi. Sebenarnya yang menyambar itu ikan-ikan kecil. Jadi ikan-ikan kecil memang. Tapi itu pun sudah membuat adrenalin terpacu ya, karena penasaran. Dan karena maunya bos kita, dalam arti tamu kita ingin seperti itu ya, kita juga harus ready. Nah, ini kemudian kami mulai melakukan popping. Ini Mr. Carlos. Sorry Mr. Carlos. Saya paling sering kontak dengan Mr. Carlos nih. Yang motretin namanya Stephen Mendel. Jadi bisa saya simpulkan mereka ini ingin mencoba sesuatu yang baru yang belum pernah mereka lakukan. Handline, popping, di tempat yang totally different dengan negara mereka atau tempat-tempat yang mereka pernah kunjungi. Mereka ini mancing ke seluruh dunia. Pernah ke Alaska, ke Eropa, segala macam. Bahkan ada satu foto yang ditunjukkan ke saya, satu video. Mereka turun dari helikopter mancing salmon mungkin di Alaska sana sebelum trip ini. Tuh wow, dan ikannya luar biasa banyak ya. Tapi mereka masih semangat sekali, pengen lagi yang baru, pengen yang beda, yang belum pernah mereka alami. Itulah kenapa mereka waktu itu ngontak saya. Kontaknya agak lama, 1 tahun saya berhubungan sebelum mereka datang ke sini. Jadi banyak yang mereka tanyakan, banyak detail yang ingin mereka ketahui. Finally, mereka strike dengan teknik popping. Ini waktu Mr. Carlos strike di salah satu spot dan berhasil landed GT size medium lah. Monster banget tidak, tapi medium. Itu pun sudah membuat suasana luar biasa pecah ya, sudah heboh gitu. Padek. Happy banget karena memang something new, sesuatu yang beda, sesuatu yang tidak pernah mereka alami.
Ok, espérate. Saya salut dengan pemancing-pemancing senior seperti ini yang berapapun size-nya selalu happy. Semoga saya selalu bisa seperti itu. Jangan lompat, dia harus kayak gini, rival. Jelaka kau. Oke. Going back. Ya. Bye bye baby. Bye bye. Pastinya semua kami rilis. Ini strike lagi, Mr. Carlos lagi. Memang Mr. Carlos ini yang paling ngotot pengen berpenji. Yang lain lebih ke having fun. Ini lumayan good size, lumayan big strike. Jadi fight-nya cukup lama waktu itu dan pastinya menjadi momen yang menarik karena bisa diabadikan dengan berbagai piranti yang ada dari berbagai sudut, jadi memorable banget pastinya nanti buat Mr. Carlos, buat Stephen, buat Mr. Roberto. No fue capaz de darte el hijo de puta. No te lo dio. No fue capaz de darte. No me lo dio. Aprendiste que vas tú primero. Primero voy yo. Akhirnya landed. Wait a moment. Very good size, very good size giant For trevally. your best picture, trust me. So, this, Okay, you move. Move. no. That's a big motherfucker. You motherfucker. A ver. Keren banget melihat ekspresi mereka itu Aquí ponte la bahagia, cabeza junto a la de él. Here. Ábrele la kesenang gitu. Kita bisa membawa orang, memandu orang dan mereka happy. Itu suatu kebahagiaan tersendiri yang boca. He's a mean tidak bisa kita motherfucker. nilai. He's a mean Lihat mereka itu motherfucker. ya bocah gitu, seneng banget gitu. Dan kita sebagai guide mereka itu bersyukur bisa menghadirkan kebahagiaan buat mereka. Got it. Strike-nya sebenarnya banyak, cuma tidak semua terabadikan karena ya sebagai fishing guide pastinya saya banyak sekali kesibukan ini tuh meladeni banyak hal lah. Ini cuma random shot sebenarnya, kompilasi random shot yang mungkin saya buat waktu itu. Ini terakhir strike-nya Mr. Stephen. Take him to the current. Dia akhirnya strike juga walaupun belakang mesin. Dikit aja. baby GT ya, tidak besar, tapi ya itu lagi heboh juga. Lihat tuh. Step back, please. Ya, lumayan. Step back, step back. No, no. You keep Stephen ini sebenarnya lebih you motherfucker. Okay, you mencintai diving ya, jadi mostly selama trip ini dia lebih banyak diving daripada mancing. Nah ini yang utama, saya bilang happiness, bahagia. Terima kasih banyak. Terima Ini kasih banyak. waktu kami berpisah, saya berpisah dengan mereka karena mereka stay di pinisi mereka, Terima kasih banyak. dan saya harus kembali ke Labuan Bajo dengan Pak Adek. Thank you. Tidak ada raut kecewa, sedih, tidak ada. Walaupun Dadah. Terima big kasih fish di banyak. Maumere Mocel semua, di sini tidak ada big monster yang landed, tapi wow, suasananya luar biasa. Mereka ingin kembali sebenarnya dan harusnya tahun ini, tetapi karena wabah corona ini jadi cancel. Yang pasti terima kasih sudah menonton channel ini, guys. Jangan lupa subscribe, like atau share kalau mungkin. Kita saling support. Dadah. Nah itu ikan tenggiri itu yang di keep itu kelihatan kan tadi untuk dimasak. About 7. Semper Fidelis.